Nampaklah jam 3 malam kecancang atau tidak tidur lagi ternyata. Kalau batu ini. Ya, karena itu ciri Allah mengakui iman kita. Yang belum bangun jam 3 atau jam 4 malam, tanyakan dengan dirimu. Atau tanyakan dengan Ariel Peter Pan, ada apa denganmu? Bukalah topeng. Ada apa denganmu? Nah, ini ciri-ciri fasilitas kita. Setelah kita mendapat fasilitas, Allah baru mengakui kita. Ayat berikutnya, apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Aku adalah Tuhan. Kalau Allah telah mengakui Tuhannya adalah Allah, kita adalah aku Tuhanmu. Ibaratnya aku bos kamu. Kalau kamu ikut bos, tenang gak? Tenang gak kalau ikut bos? Tenang, ikut bos saja tenang. Apalagi Allah katakan, nah, kak dia bos kau. Nah, inilah bos kamu. Apa kata Allah kalau sedang mengatakan bos kamu? Apa yang kau inginkan akan kuberikan. Dan aku utus malaikat-malaikat akan menjagamu. Dan ku masukkan kamu itu ke kelompok orang-orang yang beriman bertakwa, menegakkan kebenaran untuk kamu. Jangan takut. Ustaz, jangan ditanya sakti nanti kumpulin kita. Tenang saja, ini ada CS kita. Ya, ada malaikat dan ada orang beriman yang CS itu. Perintah siapa? Sahidullah wa la ilaha. Kita tidak akan dizalim dimanapun kita berada. Ini kalau kita tuh beriman pada Allah. Dan Allah katakan, tugasku hanya menolong orang-orang yang beriman. 34:7. 34:7. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang padanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Hanya kepada Engkau aku mau bertolong. Hanya kepada Engkau aku bermohon ampun. Ya Allah, tolong aku. Berkata aku, tolong aku. Allah katakan ada syaratnya, aku tolong kamu. Nggak berusaha mulut kamu, atau Allah. Kalau tidak aku tolong, tidak akan bisa. Nah, berdoa kamu katanya sampai subuh. Kalau kamu tidak dukung aku, Allah katakan, I don't love you, I hate you. Coba lihat, Allah katakan, kamu berdoa padaku, kamu kabulkan doa itu. Tapi kalau kamu tidak beriman, tidak akan kabulkan doa itu. Tidak akan kabulkan doa itu. Coba kita lihat, surat Al-Baqarah 186. 85 ya? 86 ya? Coba baca. Wa iza jalaka ibadah anikuri uji budawat isada. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah katakan bahwasanya doa itu sebab kabulkan. Wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan kabulkan semua permohonan hamba-hambaku dengan syarat. Satu, dia melaksanakan perintahku. Yang kedua, dalam kebenaran. Nyampe satu. Semua doa dikabulkan oleh Allah. Kembali sini, kalau tidak ada tutupnya, masuk ya. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Karena ada penutupnya. Bisa nggak masuk? Tidak bisa. Ya, karena apa? Dosa-dosa. Tapi kalau kau beriman kepadaku, tugasku menjaga orang beriman, melaksanakan perintahku. Apa perintahnya? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Baca Al-Quran, salat dan sedekah. Kalau kamu salat Allahu Akbar, tidak bersedekah, I don't love you, I hate you. Salat kamu Allahu Akbar, nehi, nehi, nehi. Allahu Akbar, I don't love you, I hate you. Tertutup sudah pintu hatimu. Dan dia dalam keadaan kebenaran. Benar, bicara ya benar. Kalau kita berdoa pada Allah dalam nyumpah ngomong, ya Allah, semoga aku dapat mudahkannya aku pada hari ini dia. Jangan harap kembali doa.
Kalau kita mendoakan orang, cabai kita diambil wong, cung kita diambil wong, dek syukur itu mati kacau, wah ini jorong akor, di pojok terlalu, muta kacau, muta darah, jangan harap doa kita dikabulkan. Jangan harap, tertutup sudah, tapi buka ini semua. Begitu buka, semua masuk. Maka Allah katakan, wa idza zalaka ibadah anikorek uji budawa isanda'a. Luar biasa. Nanti ada session di buku modul saya, syarat-syarat doa dikabulkan. Nanti ada buku modul. Ada buku modul. Ini ada buku basic namanya. Aku punya 3 buku. Buku modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan ada buku doa-doa Al-Quran. Insyaallah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali orang yang beriman, pertama dia harus kenal dulu Al-Quran. Kalau kamu tidak tahu Al-Quran, kamu tidak tahu isi Al-Quran, kamu hanya membaca Al-Quran, menyairkan Al-Quran, kalau katakan I don't love you, I hate you, saya tidak suka pada kamu. Kalau Allah tidak suka pada kita, apa yang terjadi? Hidup kita merana dan hidup kita banyak permasalahan. Maka Allah katakan kamu harus bisa mengimani Al-Quran itu. Dengan cara pertama baca, jadikan pelajaran dan kamu mengerti dan kamu tidak akan ragu dengan Al-Quran itu, serta kamu amalkan Al-Quran itu. Cara mengamalkannya bukan dibaca-baca, bukan disair-sairkan saja. Kita buka 36, 69 surat Yasin ya. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Abu Muhammad. Bersair itu tidak layak baginya Al-Quran itu. Al-Quran itu pelajaran yang jelas, memberi penerangan. Terus dia Muhammad, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Jadi selagi kita masih hidup, kita masih butuh Al-Quran. Selagi kita hidup, kita masih butuh Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Dan Al-Quran itu tidak sekaligus diberikan kepada kamu, tidak sekaligus diberikan. Allah katakan memberikan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kamu. Tadi permasalahan itu namanya tadi kita membuka Al-Quran. Kalau di ilmu dan rezeki namanya ilmu apa? Nah, saya lupa ya. Apa namanya? Saya lupa namanya. Dia membuka, ya. Tanya dengan Allah apa permasalahan ini. Tanya dengan Allah apa yang mesti aku lakukan dengan ada permasalahan ini. Buka Al-Fatihah kita. Allah akan tunjukkan. Insyaallah luar biasa. Rohnya Al-Quran luar biasa. Tapi yang tidak tahu Al-Quran sebagai hiasan. Maka Allah katakan, kamu itu mana Al-Quran itu, kamu laksanakan. Nah, bagaimana kamu melaksanakannya? Al-Quran itu tadi jangan ikuti kata orangnya. Dan kamu Allah katakan, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Surat 6, 163. Surat 6, ayat 163. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Maka Allah katakan, inilah jalanku yang lurus, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kalau kamu ikuti jalan yang lain itu, kamu akan tersesat di jalan Allah. Akan tersesat di jalan Allah. Kalau kamu ikuti Al-Quran, Allah yang menjamin. Apa jaminan Allah? Allah katakan, nanti kuberikan rezeki dari atas langit dan dari bawah bumi. Coba kita lihat surat 5 ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang bertenangan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ini janji Allah. Kalau kamu benar-benar lakukan Al-Quran, Injil, Taurat itu, maka akan kuberikan makanan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Tapi aku siksa kamu itu karena kamu ingkar dengan ayat-ayat. Allah Akbar, luar biasa. Kemarin ada bertanya via telepon sama saya, Ustaz, dari bawah kaki itu mana? Dikubayangkan baik. Kalau bawah kaki, ubi kayu. Apa lagi? Kipar. Bawah kaki itu di bawah. Ya, apa lagi? Lomba itu bawah semua. Dari atas bumi, cak mana Ustaz? Lagu siang. Ya, karena
Pertanyaannya kan yang nggak masuk. Jadi ya, jawab ya. Kita harus tahu psikologi dakwah. Kalau cuma agak buyan dikit, kamu nggak bagusnya. Itu banyak. Itu Nero. Tiga wah. Karena seorang pendakwah harus punya psikologi dakwah. Ya, mudah-mudahan anak-anak belajar psikologi dakwah, komunikasi dakwah, marketing dakwah. Ya, jadi belajar, public speaking belajar. Jadi kalau kita berdakwah, bagaimana public speaking kita seperti apa, komunikasi dakwah seperti apa, psikologi dakwah seperti apa, marketing dakwah seperti apa. Jadi kita berdakwah itu marketing juga ada. Kita berjualan dengan Allah. Ya, namanya mau jualan harus tahu berjualan Pak Manu. Kalau bisa tuh jualan sal. Nah beli apa nih? Oh beli atau ini. Dia kalau kan jahat, enggak lah. Ya, tapi kalau kita kalau tiba-tiba Bapak, oh Allah, Bapak Cak Raden, kan dirayu-rayu. Ya, makanya di dakwah itu ada marketing dakwah, ada psikologi dakwah, ada komunikasi dakwah. Dia harus paham ya, kita berdakwah jangan sembarang berdakwah. Kalau kita berbobok, kalau mesti geledek, kita mesti geledek. Uduh. Ya, kadang ada yang khotbah. Aduh, ya Allah, jangan ini khotbah ini. Ya, jangan khotbah ini. Ya, ada ilmu mengajarnya. Dia harus tahu ya. Nanti kita kalau memang berkenaan kita akan lanjutkan. Ada di public speaking ya. Dalam public speaking juga itu. Ada marketing dakwah seperti apa. Maka dakwah harus punya marketing loh. Kalau nggak punya marketing nggak bisa. Harus punya marketing dakwah. Di bawah kita akan mendapat pelajaran insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah katakan, tapi Allah berjanji walau ahna alal qura mana wa taqwa la fatahna alaihim barakah. Surat 7 ayat 96. Dan sekiranya walau ahna alal qura, jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan memberikan berkah padanya, berkah dari langit dan dari bawah bumi itu. Tetapi kami siksa kamu itu disebabkan kamu ingkar terhadap ayat-ayat kami. Ustaz, kalau kita bertakwa itu dikasih berkah, iya benar. Tapi kalau kita ingkar, Allah akan siksa. Maka Allah jelaskan di surah Al-Imran 137, berjalanlah kamu di muka bumi ini, kamu lihatlah kesudahan orang-orang yang ingkar terhadap ayatku. Al-Imran 137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Allah katakan bahwasanya berjalanlah kamu di muka bumi ini, lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul, orang-orang yang membawa Al-Quran, orang yang ingkar Al-Quran. Kamu lihat, Allah katakan, kamu lihat Mang Korun, Mang Firaun, Mang Namrud, siapa lagi? Siapapun yang sombong, yang mengingkari Al-Quran, dia akan hancur. Ini lagi viral ya, lagi viral. Ada seorang anak muda beli baju 300 juta, murah banget. Ya, beli jam 6 miliar, murah banget. Apa yang terjadi? Hancur. Jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam. Allah katakan, lihatlah kamu di muka bumi ini, siapa yang samse, yang merasa hebat, tunggu, gua hancurkan dia. Tapi yang baik-baik tak akan hancur di muka bumi ini. Ada nggak orang baik hancur? Tuh gara-gara banyak baik sama orang hancur sekarang tidur di masjid. Nggak ada. Tuh gara-gara baik sama orang, ramah sama orang, galas sedekah, hancur. Nggak ada. Tuh gara-gara baik itu tekan-tekan, dekatin lagi kan nih. Sawah habis, kebun habis, habis sekali kan nih. Lah habis sekali, rekeningan blokir kali, teko lakinya diblokirnya mulu. Diblokir di mana lakinya? Abi om. Diblokir di mana lagi? Dimasukkan di penjara. Itu namanya diblokir semua. Ya. Tapi kalau orang baik ada nggak? Nggak ada. Orang yang baik itu naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Itu orang baik. Tapi kalau orang tidak baik, maka hidupnya full masalah. Banyak sekali masalah. Allah Akbar, ini luar biasa. Dan Allah katakan juga orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran, mereka itu akan bermasalah juga. Apalagi orang yang suka memilah-milah Al-Quran.
Kita sering maaf ya, sering dibilang-bilang Tuhan. Kita buka 1590. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah. Nah, jangan dibagi-bagi. Oh, kalau udah baca duit, baca Ar-Rahman 40 kali, baca Al-Qa 40 kali. Coba kita lihat di Ar-Rahman itu nikmat apa yang kau dustakan. Berarti kita mesti bersyukur. Ya, di Al-Qiyamah bahwasanya itu tentang Al-Quran. Ikuti Al-Quran, bukan dibaca berkali-kali. Ini dah ini Ar-Rahman akan dapat rezeki kita di sini. Sirik kita. Baca Yasin 40 kali agar begini, syirik. Maka Allah katakan Al-Quran itu di depan dan belakang semuanya kebaikan dan tidak ada kebatilan. 41 ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang mencari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Terus dan sesungguhnya Al-Quran itu, terus sungguh Al-Quran itu yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang turun dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran itu tidak ada kebatilan di depan dan di belakang. Dan jangan kamu pilih-pilih Al-Quran itu. Jangan pilih-pilih. Al-Quran itu all sama. Maka di hadis yang sahih, surga kita itu tergantung bacaan Al-Quran kita. Maksudnya bacaan bukan berarti kita baca hafal, yang kita laksanakan. Contoh, bunda-bunda baik sama kerabat, oh ternyata ada di Al-Quran. Bunda-bunda baik sama anak yatim, ternyata ada di Al-Quran. Tidak hafal ayatnya, melakukannya. Sekarang saya tanya, bunda-bunda berjilbab, hafal gak ayatnya? Tidak hafal, Ustaz. Aku dia kata berjilbab belum, padahal dah hafal. Tidak pernah macamnya, nggak mau berjilbab. Berarti ini dapat warisan, telah melakukan. Bukan berarti hafal dalam jilbab, hafal dalam berjilbab, tapi tidak berjilbab, terjamu. Lihat, namanya mecot. Lihat, lanjutnya mecot. Kita buka dulu. Surat 35 ayat 32. Surat 35 ayat 32. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dari mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang berkenahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ya, Allah katakan bahwasanya Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ya, ada yang mereka tuh zolim. Paco be, saya kurus banget dengan semua yang ulama mana, wasal ulama berarti marikum wajan cocok, maco be, maco terus. Itu dia zolim. Oh katanya kita baca be kan, one day one juice bagus. Kalau tamat buat nasi minyak, kita pertama. Amur kalau nasi minyak kita. Ya, tamat lagi kita baca lagi. Itu namanya yang zolim. Ada yang tengah-tengah. Oh katanya jangan temani ke, jangan dalam ke dalam kantor. Kalau terjebak, kalau katanya terbenam, kamu boleh di tengah-tengah. Dikit-dikit saja katanya. Itu ustaz, itu katanya. Oh kalau kita tidur itu tengah-tengah. Ada yang samina wa atna. Contoh, sekarang saya tanya, bunda-bunda berjilbab, tapi belum tentu tahu ayatnya, belum tentu hafal ayatnya. Tapi berjilbab berarti lebih duluan melakukan daripada tahu ayatnya. Itu warisan yang ketiga. Bunda-bunda, jangan galak nyumpak kejema, dia ilu kena di dewi telah. Dah hafal ayatnya. Kenapa lakukan itu? Karena lebih tahu duluan melakukan daripada ayatnya. Ya, coba kita lihat surat 6 ayat 134. Sungguh, apa daripada kamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Apa yang kita omongkan pasti datang. Oh jangan galak nyumpak kejemu, kalau balik dewe. Maka di 117 ayat 11, manusia itu suka berdoa kejahatan. Ya, sama seperti kebaikan. Kenapa bunda-bunda ada galak nyumpai jemu? Karena Allah katakan, kalau kamu ngaku jemu, nanti kembali pada kita itulah. Kita dah hafal ayatnya. Apa ayatnya?
Tapi ngapa bunda-bunda melakukan itu? Namunnya dapat warisannya nomor 3. Nyambung tidak? Nyambung. Oh, berarti ada di Al-Quran. Jadi warisan itu satu yang zolim, yang kedua tengah-tengah, yang ketiga sami'na wa ata'na. Lebih dulu melakukan daripada ayatnya. Coba lihat. Oh, kalau Tuhannya ada mau motor, neng mati kacangnya, baliklah. Apa kata mereka? Amin. Kaki anak kau juga cek. Ya, jangan galang tujumu. Dirusutin masih di kecil lu atau lu jangan. Neng boleh. Dulu belakang rumah tuh ada jeruk 5, ambil ijimu. Oh, mati kacang, apa ngomong? Oh, jangan. Oh, berarti ada ayatnya. Apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Surah 51 ayat 22. Dan di langit terdapat sebar-sebar segi kamu, terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kamu. Terus ayat berikutnya 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang kamu janjikan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa yang kamu janjikan itu pasti terjadi. Masya Allah luar biasa. Coba kita lihat bahwasanya ya, bahwa bunda-bunda sekalian kita lihat nyanyi saja ya, nyanyi saja. Kita lihat nyanyi saja. Ya, nyanyi apa? Ai ting kesana kemari ku cari alamat. Apa terjadi? Alamat palsu. Jadi terjadi apa? Terjadi alamatnya palsu. Ya. Alamatnya palsu. Ya, jadi terjadi alamatnya palsu. Coba lihat lagu lagi. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Mak ini nyog lagi dia bikin jari. Ya, doa. Apa lagi? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Wah, ini janda, sahabat mesin. Ya, makanya jangan salah berjong. Jindong kami dulu, dia doa. Dia bukan berjong tuh saro. Aman kami kate nagalo pada pisaro di rumah terus ada. Iya. Nak balik kate rumah. Nak makan kate nasi kekal makan kaca karo. Karena apa? Omongannya. Maka dulu kalau nyanyi di mana jangan dalam berjong-jong. Dia mau berjong-jong saro kalau no akan dia dewe. Oh, no akan dewe emang. Itu boleh itu tuh. Kalau kapan saro, aku tidak saro. Jangan lagi ngomong enak. Nah ini apa? Saya orang kaya, saya orang kaya. Tapi kita nggak ngerti. Ternyata nung kita keluar ini. Bahwasanya Nedo boleh ngomong basi-basi, padahal dia tidak hafal ayatnya. Ada di Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu warisan 3 yang menerima, 1 yang sulim. Yang sulim nongolunan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nongolunan. Bismillah. Ya, maco terus, tapi tidak pernah melakukan. Ya. Yang kedua tengah-tengah. Oh jangan, dalam minggu kan gitu. Yang ketiga lebih dulu melakukan daripada tahu ayatnya. Berarti aku nih ada yang lebih dulu. Aku melakukan nih. Contoh yang kecil, aku berjilbab. Tidak apa ayatnya, cuma aku berjilbab. Ya, tidak hafal ayatnya. Doakan anak ada ayatnya. Kalau kita bersyukur tuh ini nanti mau berbela. Ya Allah, semoga berkah, berkaban, semoga anak cucuku dapat peluk. Ada ayatnya. Kasih. Aku udah doa apa? Nah itu namanya kalau berserta, kalau bersama doa aku juga hafal, cuma aku melakukan itu cek. You understand?
Yes. Sekarang jam 11 tepat kita istirahat dulu.